mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Budi dan Ciber ya. Silakan Kak Budi, Ciber. Thank you Nia, selamat pagi semuanya, Shalom. Ya, hari ini kita melanjutkan terus tentang bagaimana Tuhan mau kita mendidik berdasarkan firman Tuhan, bukan apa yang kita mau. Nah, pertanyaan yang paling dasar itu adalah, sebetulnya anak itu siapa sih? Next slide. Ada dua hal yang kita mau bahas. Yang pertama, anak itu adalah pusakanya Tuhan, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai di mata Tuhan dan bukan milik orang tua. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya, jadi ada sesuatu penekanan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah satu upah. Yang pertama ada kata-kata anak-anak lelaki. Saya percaya ini Tuhan maksudkan bukan hanya untuk anak-anak lelaki saja, tapi bicara tentang anak-anak secara umum, yaitu sesuatu milik pusaka, sesuatu yang berharga, sesuatu yang memiliki nilai, adalah sebuah warisan anugerah Tuhan pada kehidupan kita. Dan kedua, bicara tentang buah kandungan, satu hasil dari sebuah kehidupan, tapi adalah satu upah. Kalau upah itu adalah kita diberi oleh yang memberi upah, yaitu Tuhan sendiri. Jadi bicara tentang salah satu hadiah, dan itu bukan punya kita, bukan usaha kita. Jadi menarik sekali, pusakanya Tuhan dan bukan milik orang tua. Kita tidak bisa berharap banyak pada anak-anak kita, tetapi pengharapan kita di masa yang akan datang adalah kepada Tuhan. Yang kedua, anak itu adalah titipannya Tuhan. Hanya dititipkan Tuhan kepada kehidupan kita, sehingga orang tua itu adalah wakil ini seperti ambasador ya, seperti seorang duta besar yang melakukan apa yang ditugaskan oleh Ini tanggal berapa? negara untuk melakukan Besok tanggal sesuatu. 15. Kamu janji lagi tanggal 15. Ya, jadi dalam Amsal 22 ayat ke-6 dikatakan, Bukan. didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, dan pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan. Jadi pada waktu anak itu masih muda, muda ini bisa bicara tentang usia, ya bisa muda, masih anak-anak muda atau orang muda, menurut jalan yang patut baginya. Jadi ada jalan yang tidak patut tentunya, artinya jalan dunia, jalan yang bukan yang Tuhan mau. Jadi eh, adalah kita perlu menanamkan nilai-nilai kerajaan Tuhan, sehingga nilai-nilai itu diikuti dengan takut akan Tuhan. Sehingga pada waktu tuanya tidak akan menyimpang dari jalan itu. Mungkin yang jadi pertanyaan kita adalah, mungkin ada banyak orang tua yang sudah melakukan bagiannya pada waktu anak masih kecil, kita lakukan doa untuk anak-anak kita, mungkin firman Tuhan kita tanam dan sebagainya. Tetapi ketika anak itu menginjak dewasa, ternyata menyimpang juga. Apa yang salah? Nah, saya belajar ada satu prinsip, yaitu mungkin kita perlu cek pada pagi ini apakah ada tiga hal ini yang kita belum lakukan secara maksimal. Ya, kita sebut dengan MRI. Ya, kalau MRI ke rumah sakit itu dicek apakah ada sesuatu yang nggak beres dalam tubuh kita yang tidak kelihatan. Yang pertama M. M ini adalah bicara tentang modeling. Jadi hidup kita apakah sudah jadi model? Contoh, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan juga kita lakukan. Itu yang pertama M. Yang kedua R. R itu bicara tentang relationship. Jadi membangun satu hubungan itu adalah kunci di dalam kita mendidik anak-anak kita. Kalau kita tidak membangun hubungan dengan baik, maka akan jadi kehidupan itu tidak berjalan sebagaimana yang Tuhan mau, sehingga yang terjadi hubungan itu menjadi rusak dan tidak bisa mendidik dengan baik. Dan yang ketiga, I atau I, yaitu intentional. Sesuatu yang kita lakukan dengan sengaja, dengan sungguh-sungguh, dengan rencana yang baik. Jadi modeling, uh, relationship, dan kemudian intentional. Nah, jadi itu menjadi satu kekuatan kita untuk mengevaluasi.
Dan Efesus 6 lebih lagi menekankan yaitu peran bapak-bapak jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi khusus kepada bapak-bapak karena bapak itu adalah wakilnya Tuhan, wakil bapak di surga, jangan membangkitkan amarah. Nah, amarah dalam hati anak itu bisa muncul ketika kita tidak memiliki kasih dan tidak memiliki hubungan yang baik. Tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat. Ajaran itu bicara tentang prinsip-prinsip kebenaran. Nasihat itu bicara bagaimana memberikan encouragement, dorongan supaya anak melakukan firman Tuhan. Next slide. Nah, ini tantangan bagi orang tua. Yang pertama, kadang orang tua merasa lelah dan tidak dihargai. Apa yang dilakukan akhirnya sia-sia. Yang kedua, kehilangan arah dan tujuan. Jadi mendidik itu akhirnya menjadi suatu tugas yang berat, bukan sesuatu tugas yang menyenangkan, tapi tugas yang berat. Ketiga, tenggelam dalam rutinitas parenting. Jadi mendidik itu sudah menjadi satu tugas yang dirasakan bukan sebagai sebuah tanggung jawab dan satu kehormatan. Ketika kita kehilangan itu maka menjadi berat. Akibatnya anak itu justru membuat frustrasi, bukan menjadi satu penghiburan ya, satu kekuatan. Ya, waktu anak-anak masih kecil, masih bayi, mungkin kita menikmati ya, lucu dan sebagainya. Tapi begitu anak-anak sudah menjadi dewasa, kadang orang tua justru melihat anak itu membuat frustrasi. Nah, akar masalahnya adalah kita tidak dilandasi dari visi dan misinya Tuhan. Nah, visinya Tuhan adalah supaya lewat kehidupan kita itu nama Tuhan dipermuliakan, ada multiplikasi pekerjaan Tuhan, dan misinya ya glorify God dalam kehidupan kita. Supaya orang bisa melihat perbuatan yang baik daripada hidup kita dan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Kalau kita memiliki semuanya yang tadi saya sampaikan, kita nggak akan menjadi uh, kehilangan motivasi atau sukacita dalam mendidik anak. Next slide. Jadi yang pertama bicara tentang orang tua, ini penekanannya adalah wakilnya Tuhan atau kita sebagai ambasador atau uh, duta besarnya Tuhan ya, sebagai wakilnya Tuhan untuk dunia ini lewat keluarga kita. Jadi prinsip yang pertama adalah orang tua itu adalah pengelola dan bukan pemilik. Jadi kita hanya dikasih kesempatan untuk mengelola, jadi bukan pemilik. Yang kedua, pendidikan itu harus berpusatkan pada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada child center, bukan kepada anak, sehingga fokus kita segala sesuatunya kita lakukan untuk anak, sehingga akhirnya anak menjadi idol, anak menjadi pusat penyembahan kehidupan keluarga kita. Konflik juga bisa karena anak, mungkin waktu kita juga untuk anak lebih daripada yang lain dan sebagainya. Ini terutama untuk pasangan-pasangan yang masih muda. Tapi kita mau memusatkan diri pada kehidupan Tuhan, rencana Tuhan. Ketiga, mendidik itu adalah menuntun dan bukan memaksa atau otoriter. Karena kita kadang punya agenda tersendiri dalam mendidik anak-anak kita supaya mungkin banyak orang ya yang kehidupan waktu kecilnya merasa gagal lalu kemudian dia curahkan semua untuk anak-anaknya supaya anak-anak menjadi seperti apa yang dia mimpikan. Tapi itu bukan cara yang benar. Dan yang keempat, doa dan teladan iman itu lebih kuat daripada sekedar perintah. Saya percaya kuasa doa dari orang tua itu akan banyak mengubah baik kehidupan orang tuanya sendiri ataupun juga anak-anak yang kita didik. Next slide, kita akan lihat bagaimana ada beberapa faktor dalam parenting yang kita akan bandingkan bagaimana orang tua yang otoriter dengan orang tua yang mengambil peran sebagai wakilnya Tuhan. Ya, di dalam parenting, kadang orang tua mencari identitas ya di dalam parenting itu. Ya, orang tua juga berpikir tentang tugasnya bagaimana di dalam parenting. Dan nanti kita akan bandingkan. Lalu apa arti kesuksesan bagi seorang tua ya di dalam parenting ini dan reputasinya bagaimana? Ya, ini hal-hal yang kadang kalau kita refleksikan, jangan-jangan saya ini adalah orang tua yang otoriter, ya, yang memaksakan kehendak saya oleh karena saya berpikir
anak-anak saya adalah milik saya. Jadi saya akan atur, saya putuskan sesuai yang saya mau gitu ya. Nah, tapi pada sesi ini kita akan melihat bagaimana seharusnya kita orang tua adalah pengelola. Kita adalah wakilnya Tuhan. Kita adalah seorang penata layan yang setia. Ya, coba kita lihat yang berikutnya. Nah, tentang identitas, orang tua yang otoriter, ya, identitas dia mendapatkannya dari anak. Ya, ini kalau orang tua ilahi, anak-anaknya harus ilahi, pelayanan apa. Nah, itu identitasnya itu didapatnya dari situ gitu loh. Ya, jadi anak tuh dibebani harapan besar. Jangan macam-macam ya kamu ya. Kalau di gereja yang manis ya, kasih tangan, ayo kasih salam, senyum, jangan lupa gitu ya. Jadi anak-anak tuh dibebani harapan besar. Kalau enggak, ya, tadi saya lihat anak kamu senyum nggak gitu ya. Kalau enggak, wah udah ada di rumah, wah udah dinasihatin macam-macam. Ya, anak tuh jadi bebannya berat sekali dan kita berespon marah kalau tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Nah, ini otoriter nih, orang tua yang otoriter. Ya, dan merasa dirinya paling benar. Kalau anaknya bilang, saya lagi nggak mau nih pelayanan apa segala macam, wah udah langsung udah masuk neraka lah, apa, pokoknya dia merasa diri paling benar, dia mau memaksakan kehendaknya, itulah orang tua yang otoriter. Tapi kalau kita sebagai wakil Allah, kita tidak mencari identitas dari anak kita. Identitas kita berasal dari Kristus. Ya, walaupun kita hidup dengan apa adanya, orang-orang lain menilai kita dari harta kita, dari anak kita, dari mobil kita, dari siapa kita, ya, pintar enggaknya, karirnya, pendidikannya, kita tidak terganggu dengan hal itu. Karena identitas kita bukan dari apa yang orang lain ngomong, orang lain katakan, tapi berasal dari Kristus. Amin. Bahwa kita adalah anak Allah. Kita sudah ditebus, dikuduskan di dalam Dia. Dan orang tua sebagai wakil Allah, ya, membuat anak bebas dari beban harga diri orang tua, ya. Dan kita akan membimbing mereka dengan kasih dan kerendahan hati. Kita mau untuk minta maaf. Kita mengakui kesalahan kita. Kita mengakui kelalaian kita. Kita tidak peduli bahwa orang bilang jangan ngaku kayak gitu, ntar anak lu besar kepala. Ya tidak. Ya, ini adalah anak-anak Tuhan yang dititipkan di dalam keluarga saya dan saya membesarkan dia dengan kasih dan kerendahan hati. Next slide. Nah, di dalam tugas, orang tua yang otoriter akan mengubah anak sesuai dengan ambisinya. Yang tadi ya, Mas Put udah bilang ya, dulunya mau jadi dokter gitu ya. Sekarang anaknya mau masuk musik nggak boleh, masuk ke kedokteran. Dulu papa mau jadi dokter nggak punya uang, sekarang kamu udah ada uang nih ya, ayo masuk ke kedokteran. Papa mau lihat kamu menjadi dokter. Wah, itu ambisi dia nih, otoriter. Ya. Nah, dia akan menguasai dengan memakai otoritas. Ya, papa yang tentukan. Tuhan kasih papa ada di dalam keluarga ini, yaitu untuk mengatur kamu. Pokoknya pakai otoritas gitu ya. Dan dia memberikan waktunya untuk anak-anak yang dia mau untuk muridkan ya, yang mau untuk yang kelihatannya lebih cerdas, lebih gesit gitu ya. Dia kuasain itu waktunya. Ya, jadi nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kemana-mana. Sini, kamu les ini itu. Jadi dia dikuasain. Ya, dan uang itu berbicara banyak di situ. Ya, kasih uang jajan lebih banyak, kasih kalau enggak ditarik uang jajannya. Pokoknya dia otoriter, dia atur semua, ya tarik ulurnya. Sehingga anak merasa akan tertekan sekali dengan orang tua yang seperti ini. Sedangkan kalau orang tua wakil Allah, dia sadar dia hanya wakil Allah. Ya, kalau ada masalah hanya Tuhan yang bisa mengubah. Ya, Tuhan juga yang bisa mengubah semua kegemilangan seseorang menjadi sesuatu yang tidak ada artinya. Tapi dan sebaliknya, Tuhan juga bisa mengubah sesuatu yang kelihatannya tidak ada apa-apanya. Tapi kemudian Tuhan bisa angkat menjadi sesuatu yang agung. Nah, orang tua wakil Allah mendidik dengan hikmat dan doa. Dia selalu mencari hikmat dari sang pemilik anak tersebut. Dia berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana hatimu Tuhan kepada anak ini? Ya, dan pasti, percayalah Tuhan pasti sebagai pemilik anak tersebut akan menjawab dan menuntun setiap kita. Next slide.
Lalu apa arti kesuksesan? Kesuksesan ya sebagai orang tua yang otoriter ya, dia berpikir bahwa prestasi anak itu sangat-sangat berharga ya. Jadi kalau misalnya anaknya kurang ya berprestasinya, ya orang tua yang otoriter tuh udah wah, pokoknya semua ya dari les-lesan semuanya pokoknya anak nggak boleh olahraga, nggak boleh ambil ekskul musik, nggak boleh ambil yang hobi-hobi, pokoknya nggak les pokoknya. Ya kenapa? Karena prestasi itu menunjukkan kesuksesan. Nah disitulah anak-anak akan dicetak begitu rupa sehingga anak-anak akan merasa begitu stres ya, dan orang tua yang menjadi takut gagal, dia cek terus anaknya seperti apa ya, dan tentu saja ya disinilah anak-anak akan uh, biasanya nggak mau sekolah ya, terus dibangunin juga susah ya, karena dia begitu bangun tuh rasanya kayak apa ya, bad day gitu ya rasanya ya. Ya, menjalani hari itu kayak berat banget gitu ya, bahkan hari Sabtu Minggu pun juga nggak ada hari libur gitu ya, semuanya diisi dengan lomba-lomba ya, yang harus ada prestasi dia gitu ya. Saya pernah melihat ya anak-anak yang memang kehidupannya seperti itu ya, dan itu kasihan sekali ya, sehingga dia dia seperti robot ya yang benar-benar hidup tuh untuk nama orang tuanya ya, karena memang seperti itu, sukses itu harus sesuai dengan yang orang tua atur gitu ya, bahkan sampai dia kuliah pun ya orang tua bilang gitu, cari yang cepat cari kerja supaya cari yang tempat duitnya banyak gitu. Jadi dia kuliah sesuatu yang dia tidak suka sebenarnya. Dan sedihnya itu begitu dia kelar 4 tahun kemudian misalnya ya, atau 3-4 tahun kemudian, yang katanya banyak orang cari kerja di situ, ternyata udah kebanyakan orang ya, sehingga sehingga cari kerja juga susah gitu ya. Jadi saya cuma mikir ya, sebenarnya kita tuh sebagai orang tua tuh mudah sekali ya kalau misalnya kita tuh dipimpin sama Tuhan gitu ya, dan kemudian kita bekerja sama ya dengan Tuhan. Tuhan mau apa, lalu anaknya juga dapatkan sesuatu gitu ya dari Tuhan. Ya waktu itu kan saya pernah pernah cerita ya, coba ditanya ya anaknya, eh, kamu mau jadi apa nanti gitu. Nah, ntar dia dari bingung bisa keluar tuh. Ya, oh jadi YouTuber ya, terus mau jadi TikToker atau apa ya, pokoknya sesuatu yang followernya banyak gitu ya. Kalau anaknya modelnya intim gitu. Kalau enggak mungkin dia mau jadi apa ya, gamer atau apa gitu ya, yang memang adanya di kamar terus gitu. Tapi begitu kita tanya, menurut kamu Tuhan mau kamu jadi apa? Itu bisa berubah tuh, ya. Oh, berarti mesti tanya Tuhan dulu dong, ya kan? Tuhan mau kamu jadi apa? Berarti mesti tanya Tuhan. Itu benar. Kita pun sebagai orang tua, kita harus tanya gitu. Tuhan, Tuhan mau anak ini menjadi apa gitu. Dan itulah ketika dia jadi itu artinya sukses gitu loh. Jadi orang tua sebagai wakil Allah, sukses artinya setia menjadi Allah Tuhan. Itu yang tadi dibilang ya, bagaimana dia menjadi ambasadornya Tuhan kita ini. Menjadi ambasadornya Tuhan artinya itu kita nggak punya opini, kita nggak punya sesuatu yang keluar dari diri kita sendiri loh. Ya, wah, saya lihat-lihat nih ya, dunia ini kayaknya gini nih, seharusnya enggak gitu. Tapi kita tanya Tuhan, Tuhan, ini kalau arahnya sekarang semuanya pakai apa namanya, eh, chat GPT atau gimana, Tuhan tuntun tuntun kami gitu, anak-anak ini nanti maunya gimana gitu loh. Nah, maka Tuhan akan membukakan pintu-pintu, mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat sehingga kita bisa mendapatkan pencerahan gitu. Oh, oke Tuhan, saya akan jalani ini semua. Jadi menjadi alatnya Tuhan untuk parenting ini kepada anak-anak miliknya yang ditaruh di keluarga kita gitu. Dan fokusnya pada proses, bukan hasil. Ya, kadang-kadang kami bicara ya, sebenarnya kalau misalnya kita punya 2 anak gitu ya, yang satu dia udah belajar sampai sampai mati-matian gitu ya, nilainya 7 gitu ya, tapi yang satu lagi kagak belajar nilainya 9. Nah sebenarnya prosesnya itu lebih bagus yang satu, yang pertama loh ya, oleh karena itu bukan hasil yang kita lihat, tapi usaha dia, kesungguhan dia,
prosesnya ini semua dia ikutin, dia latihan, dia apa segala macam, dan hasilnya ya itu 7 itu gitu loh. Dan kita fokus pada proses, ya. Dan sedangkan yang tadi yang nomor 2, ya 9 tanpa usaha, ya dia akan merasa, oh ini gampang lah, gue pinter ini gitu. Nah ini bukan seperti itu gitu loh. Kita nggak main di hasil, tapi kita lihat prosesnya seperti apa. Nah itulah orang tua sebagai wakilnya Allah, kita lebih mau menemani anak-anak di dalam dia berjalan dalam prosesnya. Nanti juga konsisten. Begitu ada masalah-masalah, dia nggak instan doang gitu. Oh saya mau yang kenapa sih nih? Kok kayak begini hidup, dia marah-marah oleh karena dia tidak nyaman. Tapi anak-anak yang terbiasa dengan proses, dia jalanin, dia gumuli, ya itu akan berhasil dan melewati pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan ini gitu. Nah itu orang tua sebagai wakil Allah. Next slide. Nah ini tentang reputasi. Orang tua yang otoriter, anak itu menjadi piala, ya. Jadinya kalau anak menang lomba dapat piala seneng ya, gitu. Orang tuanya bangga juga gitu, anaknya juga bangga. Tapi bayangin, ya kalau anak kita sendiri itu adalah piala kita. kita perebutkan dia, kita pajang-pajang dia, kita banggakan dia gitu ya. Nah, orang tua yang seperti ini itu mencari pujian dari manusia. Ya kemana-mana kita cerita hebatnya anak kita gitu ya. Ya kemudian betapa membanggakan gitu. Kalau misalnya punya anak 2 gitu ya, yang satu kayaknya kurang jadi ini ya, kurang bisa dibanggakan gitu ya. Kurang. dia kecewa gitu, terus banding-bandingkan gitu ya. Nah ini orang tua yang seperti ini tuh apa ya, jadi pilih kasih ya, favoritism. Dan saya mau ingatkan ya, favoritism ya, pilih kasih mau ditaruh di mana aja selalu menimbulkan kekacauan. Ya, dia mau ditaruh di keluarga ya, dan di Alkitab juga ada ya, di Alkitab ya. Ya, dia mau taruh di pekerjaan, ada favoritism di situ, itu juga bakal kacau. Dia mau taruh di pelayanan, ya siapa yang melayani, siapa yang enggak, apa yang maju segala macam, itu pun kalau ada favoritism akan menimbulkan kekacauan. Ya, jadi jangan sampai ya kita membuat satu favoritism dalam keluarga kita, pasti ada kekacauan dan kerusakan hubungan. Ya, jadi anak ya tidak boleh menjadi piala. Ya, sebagai wakil Allah, anak kita harus sadar adalah titipan dari Tuhan, bukan piala kita. Ya, dan kita harus membesarkan dia dengan rendah hati, dengan takut akan Tuhan, dengan takut dan gentar membesarkan mereka oleh karena siapa pemiliknya. Ya, karena tujuan dari parenting adalah kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita sendiri. Ya, to glorify God, not to glorify me. Ya, nah jadi kita harus sadar reputasi ya harus menjadi reputasinya Tuhan. Ya, anak-anak ya kalau kayak saya sama suami ya, kita ngajar parenting. Ya, kita sudah disclaimer sebelumnya waktu kalau kita di kelas-kelas parenting itu ya, bahwa kalau Bapak Ibu menemukan anak-anak kami ya belum sesuai dengan apa yang kami ajarkan, ya mereka masih proses. Ya, kami tetap mengerjakan bagian kami. Ya, tapi ke anak-anak kami bilang, papi mami akan mengajar parenting, ya, tapi kamu tidak usah khawatir, kamu bebas sebagai apa adanya kamu. Ya, jadi nggak usah pakai topeng atau harus menjadi berat oleh karena anak dari siapa gitu ya. Bebas, jadilah dirimu. Dan mereka menjadi dirinya sendiri, tidak ada beban. Ya, nah biarlah mereka bertumbuh terus ya, dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, bukan memuliakan nama orang tuanya. Ya, oke, next slide. Nah kesimpulannya adalah anak adalah pusaka Tuhan, bukan milik pribadi. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Ya, orang tua kita ini dipanggil menjadi wakil Allah, bukan menjadi orang tua yang otoriter karena menganggap anak-anak ini lahir dari di dalam keluarga kami itu menjadi milik kami. Bukan, itu titipan dari Tuhan. Ya, oleh karena itu besarkan mereka dengan takut dan gentar akan pemiliknya.
Parenting sejati adalah setia mengasuh anak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jadi kita mau ya untuk kita menjadi hamba yang setia, ya, yang mau menjadi orang-orangnya Tuhan, agen-agennya Tuhan, mengasuh anak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Oke, next slide diskusinya. Oke, pertama kita akan diskusikan nanti di dalam grup, siapkah kita meninggalkan pola otoriter dan menjadi wakil Allah? Ya, berikan alasannya ya, dulu seperti apa dan kenapa kita mau menjadi orang tua yang wakilnya Tuhan. Dan yang kedua, siapkah kita mendidik anak dengan pesan, metode, dan karakter dari sang pemilik? Jadi ini sesuatu yang menjadi tantangan kita di dalam mendidik berdasarkan Alkitab. Artinya dasar yang kita pakai bukan kebenaran diri sendiri, tapi adalah kebenarannya firman Tuhan. Nah, ini menjadi satu motivasi bagi kita sebagai orang tua, adalah kita terus mencari kebenaran firman Tuhan. Bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang, bukan apa kata yang lain, tetapi ketika orang tua setia dan sungguh-sungguh cari Tuhan, maka Tuhan itu akan ada dan hadir dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat sesi pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.